Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faisal Akbar Madoni dari program studi Hukum Keluarga Islam, nomor induk mahasiswa 2020-048. Pada kesempatan kali ini, saya sedikit akan menjelaskan tentang mata kuliah etika profesi hukum, yang mana pembahasan materi pada kali ini yaitu tentang etika-etika yang harus diperhatikan bagi seorang hakim. Seperti yang kita ketahui, negara kita adalah negara hukum, yang mana berdasarkan dengan negara demokrasi sangat menjunjung tinggi, yakni artinya keadilan, yang mana keadilan itu juga harus dilaksanakan bagi orang-orang yang bijak, bisa kita sebut dengan hakim. Tentunya hakim tersendiri ada poin-poin ataupun kriteria yang harus diperhatikan. Pada kali ini seorang hakim itu ternyata tidak hanya semudah yang kita lihat, karena ada beberapa yang harus diperhatikan. Salah satunya yaitu bagian pengawas ataupun yang selama ini hakim kita lihat itu dengan seenaknya memukul palu gitu saja, tetapi tidak semudah apa yang kita bayangkan, karena mereka sendiri itu memiliki suatu organisasi ataupun bagian pengawas, lembaga pengawasan, yang mana ada di bagian internal dan juga eksternal. Yang di bagian internalnya mereka diawasi oleh Mahkamah Agung yang bertugas untuk memantau dan juga mengawasi bagaimana kinerja baik tidaknya seorang hakim ketika sedang berdinas maupun tidak berdinas. Di samping itu ada juga lembaga eksternalnya, yang mana di lembaga ini biasanya yang mengawasi ataupun memantau di eksternal yaitu di bagian komisi yudikatif. Dan komisi yudikatif itu tidak jauh tugasnya dengan Mahkamah Agung, yang mana Mahkamah Agung itu bertugas di internalnya. Dari pengawasan itu, di bagian hakim juga ada yang perlu diperhatikan, yaitu kode etik. Apa itu kode etik? Kode etik itu kalau kita artikan secara mudahnya, yaitu suatu disiplin ataupun peraturan ataupun panduan tentang moral yang dimiliki oleh seorang hakim yang harus diperhatikan. Yang mana seandainya seorang hakim itu melanggar kode etik ini ataupun tidak memenuhi syarat dari kode etik ini, tentunya tidak akan bisa dinobatkan ataupun dijadikan sebagai seorang hakim yang baik. Itu pengertian sedikit sekilas dari kode etik. Makanya sangat penting sekali kode etik dimiliki oleh setiap profesi apapun itu, entah itu advokat, entah itu hakim, entah itu dokter, dan lain sebagainya. Kemudian perilaku hakim. Perilaku hakim itu menyangkut dengan semuanya, apa yang dikatakan, ucapkan itu, apa yang dilakukan, apa yang perbuat dan lain sebagainya, dari sikapnya, dari segala apapun itu, entah itu di waktu dinas ataupun di luarnya, itu seluruhnya menyangkut dengan perilaku ataupun aktivitas si hakim. Itu pengertian singkat dari perilaku hakim. Dan juga pelanggaran hakim itu juga menyangkut dengan sikap, perkataan, ucapan, ataupun perilaku yang mana keluar dari norma-norma yang sudah tertulis ataupun melanggar dari hukum-hukum
ataupun peraturan-peraturan yang sudah disepakati dari lembaga tersebut. Misalkan ada yang namanya PRADI, Persatuan Advokat Indonesia. Di dalam lembaga itu tentunya mempunyai peraturan-peraturan kode etik yang harus dipatuhi dari setiap orang yang mempunyai profesi advokat. Kode etik ini yang sangat penting. Seandainya salah satu dari anggota PRADI ataupun hakim tersebut melanggar, itu dinamakan pelanggaran dari seorang hakim. Dari pelanggaran tersebut tentu ada beberapa hal ataupun sikap yang dimiliki oleh seorang hakim. Ini wajib dan tentunya harus terus dipupuk dalam setiap karakter seorang hakim. Yang pertama, hakim harus bersikap adil, jadi tidak membeda-bedakan antara mana klien yang kaya ataupun yang miskin, ataupun klien yang permasalahannya itu rendah, duduk perkaranya itu enggak terlalu ribet ataupun ribet, tidak membedakan sama sekali. Semuanya ketika di mata hukum itu sama ratanya. Kalau bahasa hukumnya itu semua manusia ketika di depan hukum tidak ada perbedaan, tidak seperti halnya tajam di atas tetapi tumpul ketika di bawah itu. Terus hakim juga harus bersikap jujur dari setiap apapun itu. Kemudian yang ketiga, harus bersikap arif, bijaksana. Hakim juga harus bersikap integritas, menjaga integritasnya, tidak mudah disuap dan juga tidak mudah meminta uang suap. Hakim juga harus penuh tanggung jawab, penuh sikap kerendahan hati dan profesional. Sekali lagi yang terakhir yaitu harus tetap menjaga kedisiplinannya dimanapun itu. Itu beberapa sifat ataupun karakter hakim yang perlu diperhatikan. Dan yang selanjutnya yaitu sanksi-sanksi. Hakim juga dikarenakan mereka ada kumpulannya sendiri, mereka ada lembaga yang menaungi mereka, tentunya ada sanksi-sanksi yang diberikan oleh seorang hakim apabila mereka melanggar. Di sini sanksi dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama sanksi ringan, kedua sanksi sedang, dan juga sanksi berat. Sanksi ringan di sini mungkin contoh ketika hakim itu tidak menjalankan tugas dengan baik. Sanksi ringan yang diberikan ya mungkin pertama hanya teguran saja, teguran dengan lisan gitu. Kemudian kalau mungkin masih mengulang kembali, itu baru naik kepada jenjang sedangnya, sanksi sedang. Dimana sanksi sedang ini mungkin sang hakim apabila melanggar yang kedua kalinya akan diberi peringatan secara tertulis dan juga diinterogasi gitu. Kenapa kok mengulang kesalahan yang sama-sama saja ataupun yang kesekian kalinya. Dan apabila si hakim tersebut mengulang kesalahan kembali, maka sudah tidak ada kata ampun lagi bagi sang hakim. Maka yang akan didapatkan oleh hakim tersebut yaitu ya sanksi berat tadi, yang mana sanksi berat ini bisa jadi hakim ini langsung dikeluarkan secara terhormat, dipecat secara terhormat, itu dikasih surat dengan tulisan sudah tidak bertugas lagi, ataupun kalau memang sudah parah kesalahannya, hakim itu sudah dipecat secara tidak terhormat dan tidak mendapatkan uang pensiunan dan sudah tidak bisa lagi berkecimpungan dalam dunia hukum. Itu hal-hal yang perlu diperhatikan sebagai seorang hakim, yang mana pada intinya seluruh profesi
yang dimiliki oleh setiap orang itu tentunya memiliki kode etik tersendiri. Yang ini yang kita bahas yaitu mungkin seputar dari dunia kehakiman saja. Ada lagi ketika kita membahas tentang profesi dokter. Ada lagi seandainya kita membahas profesi advokat ataupun profesi panitera dan lain sebagainya. Nah, itu pun semuanya membutuhkan yang namanya kode etik, yang mana tujuan dari kode etik ini semua profesi akan menjalankan dengan baik, dengan disiplin, dengan selalu menjunjung nilai integritas, dan tentunya sangat jauh sekali yang namanya kata-kata saling suap menyuap itu. Maka dari itu ya semoga kita seandainya nanti sudah diberi kesempatan menjadi salah satu dari pejabat yang sudah di atas nanti, ataupun advokat, ataupun ya apapun aja apa yang telah diberikan oleh Allah kepada kita kerjaan, ya kita tetap menjaga amanah dan mendekatkan diri kita selalu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini itu saja yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi fisabilillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.